Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan ini ya. Geometri pertemuan yang keempat hari ini. Kita masuk ke bab yang baru. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem koordinat dan vektor, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis dan persamaan bidang. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam mempelajari perkuliahan kita hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Baik, sekarang kita baru masuk ke ini konsep jarak. Ini yang akan saya jelaskan lebih detail dan pelan-pelan. Jadi konsep jarak ini kita akan membahas 3 konsep jarak. Yang pertama adalah jarak antara titik ke bidang. Yang kedua adalah jarak antara garis ke garis. Yang ketiga adalah jarak antara yang kedua tadi yang pertama titik ke garis, yang kedua titik ke bidang, yang ketiga garis ke garis, gitu ya. Nah, ini yang pertama dulu, bagaimana kita menghitung jarak dari sebuah titik ke garis, gitu ya. Nah, ini sedikit konsepnya nanti sedikit berbeda dengan apa yang mungkin sudah kita pelajari di ruang dimensi 2. Kenapa? Karena persamaan dan titiknya juga jelas berbeda. Titiknya di sini jelas 3 komponen kan, X0, Y0, Z0. Garisnya juga ada dalam 3 variabel karena ada X, ada Y, dan ada Z. Karena kita bicara di ruang dimensi 3. Nah, sekarang seandainya kita menentukan jarak titik T ini, titik T itu yang di atas ini, dengan garis ini, G. Jadi ini garis G di sini. Bagaimana cara menentukannya, gitu ya. Nah, ingat yang dimaksud dengan jarak itu adalah selisih kedudukan terdekat antara kedua benda, gitu ya. Jadi kalau T ini titik T dengan garis G, ya kita ambil kedudukan terdekat. Berarti di sini diambil titik yang nanti kalau ditarik garis dia harus tegak lurus, itu karena itu yang terdekat. Pak, ini dengan sini bukannya juga jarak? Iya jarak, tapi ini jarak bukan jarak terdekat ya. Ini selisih kedudukan tapi tidak terdekat. Seperti halnya gini lah. Kalau Anda berdiri dengan teman Anda, mungkin sekarang Anda sedang di dekatnya adik Anda atau kakak Anda atau dengan teman Anda sama-sama berdiri. Berdiri Anda selisih jaraknya 1 meter gitu ya. Jadi Anda di sini, teman Anda di sini. Nah, ini Anda di sini, kepala, ini kaki, ini teman Anda. Lah, mengukur jarak itu kan kedudukan terdekat. Ya, kalau dari atas ke atas ini, atau bawah ya dari bawah ke bawah ini, kaki ke kaki. Pak, saya ukurnya dari kepala saya ke kaki teman saya, itu bukan jarak, gitu ya. Itu bukan jarak nanti. Jadi kalau yang namanya jarak itu harus selisih kedudukan terdekat ya. Kalau ukurnya bagian atas, ya atas dengan atas ini sampai sini, ini jaraknya segini berarti. Atau yang kaki ke kaki, jadi sini sampai ke sini gitu. Nah, ini jarak. Jadi 1 meter kan sama dengan yang atas 1 meter gitu kira-kira. Bukan dari atas serong ke bawah gitu ya. Nanti itu bukan jarak. Nah, sekarang kalau kita sudah paham konsep jarak, yang dimaksud jarak, nah berarti tadi selisih kedudukan terdekat, kita kan perlu menentukan ini titik terdekatnya kan ya, titik pada G yang terdekat dengan titik T. Tadi kan kita nggak bisa menebak titik yang mana itu kan ya. Maka kita pakai bantuan vektor. Sekali lagi, bab yang sudah kita pelajari sebelumnya jangan dibuang dari pemahaman Anda ya, dari ingatan Anda. Jangan di-replace dengan bab yang baru, tapi di-save as lagi, di-save as itu ya, biar yang lama nggak hilang. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Kita mengambil titik P sembarang pada garis G. Sembarang itu berarti masih berupa variabel bebas nanti. X, Y, Z-nya nggak diketahui karena sembarang. Artinya di sini mana tadi? Maaf. Nah, ini. Nah, ini kita mengambil titik P ini. Pokoknya ini adalah sembarang titik pada garis G. Sembarang titik karena kedudukannya pastinya tidak kita ketahui, maka cukup dinotasikan dengan X, Y, Z gitu aja pokoknya ya. Nah, itu. Nah, setelah itu
kita membentuk vektor P dengan T, gitu ya. Kita membentuk vektor PT yang diperoleh dari apa? Titik P tadi kita tarik garis lurus ke T ini. Kita tarik ke sini, set itu. Ini menjadi vektor PT. Jadi dari P sembarang tadi, dari P sembarang itu, dari P sembarang ini ke titik T kita tarik garis lurus, kita jadikan sebuah vektor set gitu, menjadi vektor PT. Maka ini adalah vektor PT. Vektor PT cara nyarinya gimana? Namanya vektor kan berarti dia titik, koordinat titik dikurangi koordinat titik kan ya. Maka kita akan memperoleh rotasi vektornya berarti nanti X min X0 kalikan Y, koma tadi kali ya, koma Y min Y0, koma Z min Z0 gitu. Ini PT. Tujuannya untuk apa Pak PT nanti gitu? Karena kita mau mencari jarak ini, jaraknya kan D ini ya. Nah, kalau kita sudah membentuk vektor PT tadi, berikutnya adalah ini. Kita akan mendapatkan theta ini. Theta itu apa? Theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor PT dengan garis G. Nah, ini tadi. Ini. Jadi, sudut theta ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor PT ini, titik P di sini ya. Titik P di sini dengan titik T di sini diambil vektor PT tadi. Ini adalah garis G-nya. Maka kita akan punya sudut antara vektor PT dengan garis G ini, theta ini. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita pakai hubungan sinus gitu ya. Kenapa pakai hubungan sinus? Karena kedudukan D yang merupakan jarak ini, D itu adalah jarak ya. Jadi tadi selisih titik terdekat tadi ini adalah depan dan samping gitu ya. Sorry kok samping tuh. Hubungannya adalah depan dan miring. Jadi sin dari theta gitu ya. Sinnya theta ada lihat di sini. Sin demi, sin depan miring karena dia siku-siku di sini ya. Depannya adalah D, yang jarak yang akan kita cari tadi. Depannya adalah D. Miringnya adalah PT. PT apa Pak? PT adalah tadi itu vektor yang terbentuk dari titik P dan titik T tadi itu. Jadi ini sin theta sama dengan D per PT. Sehingga dengan kali silang kita akan memperoleh ini kan. D jaraknya adalah PT kali sin theta. Ini ya. Jadi jarak antara titik T dengan garis G itu adalah PT kali sin theta. Panjang PT dikalikan sin theta. Soalnya ini ada panjangnya ya. Karena kalau kita bicara sinus kosinus itu, trigonometri itu adalah panjangnya, bukan vektornya ya. Jadi ini panjang vektornya. Panjang vektor PT ini. Jadi D-nya adalah panjang vektor PT kali sin theta. Ya, yang jadi masalah kan kita nggak tahu Pak sin theta itu apa. Tetanya berapa gitu kan ya. Uang titik P-nya aja kita ambil sembarang kok gitu ya. Terus kita bentuk vektor PT. Jadi tetanya berapa kan nggak mungkin diketahui di soal. Nah, oleh karena itu kita akan mencari hubungan sin tetanya. Ingat dulu, ingat ya. Ini yang dulu sifat-sifat dari cross product vektor yang sudah saya sampaikan dulu itu. Kalau dot product, kalau kita punya, ingat dulu, kalau kita punya U dot V gitu ya, itu dulu rumusnya adalah panjang U gitu ya, dikalikan dengan panjang V, dikalikan dengan cos theta, itu kalau U dot V. Nah, tapi kalau kita U cross V, nah ini ya, U cross V, ingat, itu adalah sinnya, tapi di sini adalah panjang gitu ya. Panjang U cross V itu adalah panjang U, ini sifat yang dulu itu, dikalikan panjang V, dikalikan dengan sin theta.
Ini. Nah, maka kita punya ini nanti A cross PT, panjang A cross PT itu sama dengan panjang A dikalikan PT dikalikan sin theta. Pak, kenapa pakai A, Pak? Karena A itu adalah garis arah dari garis G, vektor arah dari garis G. Jadi kalau kita punya ini, garis G ini, berarti kan kita punya vektor arah di sini ini. Nah, kita punya vektor arah dari garis G. Ingat, posisi vektor arah adalah sejajar dengan garis G. Itu ya. Posisinya selalu sejajar dengan garis G. Arahnya pokoknya sama persis, sejajar dengan garis G. Nah, ini kalau kita perpanjang PT-nya, perhatikan, kalau kita perpanjang PT-nya begini, set gitu, jarak antara, kok jarak tuh? Apa ini? Sudut antara PT dengan vektor arah A itu kan sama. Theta juga kan? Sama dengan sudut antara PT dengan garis G. Jadi, sudut PT dengan garis G itu sama dengan sudut antara PT dengan vektor arah A. Kenapa, Pak? Ya karena vektor arah A itu sejajar dengan garis G, ya pasti sudutnya juga pasti sama. Ingat, ini kan seperti sudut kalau dulu Anda bicara apa namanya di SMP mungkin ya. Itu namanya sifatnya apa nih? Sudut dalam sepihak. Apa ini ya? Sudut searah ya ini ya. Sudut searah. Jadi arahnya sama dari dua garis sejajar itu. Ini maka besar sudutnya juga akan sama. Maka garis G-nya ini bisa kita wakili dengan vektor arahnya. Karena vektor arah pasti sudah diketahui di soal. Kalau diketahui persamaan garis, otomatis vektor arahnya diketahui, yaitu ini. A1, A2, A3 tadi itu. Sehingga sin theta-nya ini, perhatikan, mana tadi? Ini, PT sin theta ini, PT sin theta itu yang di sini, ini bisa kita substitusi dengan D ini. Ini ya. Saya akan menjelaskan dengan whiteboard aja mungkin. Jadi kita punya titik T yang akan kita cari jaraknya dengan garis G ini garis G-nya tadi ya. Nah, kemudian jaraknya tadi kan ini D di sini, kita ambil sembarang titik P di sini, kita tarik garis ini menjadi vektor PT. Nah, garis G itu nanti bisa diwakili dengan vektor arahnya ini, vektor arah. Jadi kalau di sini ada sudut theta, di sini kalau ini kita perpanjang, nah ini otomatis di sini juga menjadi theta. Jadi sudut antara PT dengan vektor arah A itu juga theta, sama-sama theta, gitu ya. Nah, hubungannya berarti tadi kan gini, sin theta itu sama dengan D per panjang PT, sehingga kita akan punya D-nya itu akan sama dengan panjang PT dikali sin theta. Nah, permasalahan kita adalah kita nggak punya theta-nya tadi. Maka kita pakai hubungan antara PT dengan vektor arah A. Jadi cross product antara panjang PT ini, panjang cross product antara PT kali vektor arah A itu, dia akan sama dengan panjang PT dikali panjang A, gitu ya, dikali sin theta. Pak, ini kebalik dengan tadi ya, foto wae lah ya, jangan bingung. Di A cross PT berarti sama dengan panjang A kali panjang PT kali sin theta, ini sama saja. Itu ya. Nah, jarak tadi adalah D ini yang merupakan PT kali sin theta tadi. Nah, karena kita nggak tahu sin theta, maka kita pakai ini aja. Ini kita balik aja substitusi, Pak, atau Anda boleh pakai perkalian silang supaya kita dapat PT sin theta. Maka panjang A ini kita bagikan ke sana, gitu ya. Menjadi pembagi di sebelah kiri, atau kedua ruas kita bagi panjang A semua, sehingga kita akan memperoleh PT kali sin theta itu akan sama dengan apa? Panjang dari A cross PT dibagi dengan panjang A. Itu
Padahal PT sin theta tadi tidak lain adalah D atau jarak tadi. Sehingga rumusnya menjadi ini. Nah, ini. Yang belakang ini. Jadi rumus jarak titik T ke garis G, jaraknya adalah D itu. Ya, ini tadi yang saya kotak ini. Panjang dari A cross PT per panjang A. Pak, lah PT tadi bagaimana, Pak? Nah, ingat ya. PT kan tadi P kan tidak sembarang. Jadi P tadi tidak sembarang. Ini tadi diwakili oleh, kita ambil sembarang X, Y, Z. P-nya tadi adalah X0, Y0, Z0 gitu ya. Maka PT itu bisa kita tulis dengan oh iya, sorry. P-nya bisa kita ambil dari ini malah. P-nya bisa kita ambil dari titik yang dilalui oleh ini. Jadi P-nya kita ambil dari titik yang dilalui oleh garis G. Ini P-nya. Itu yang mana, Pak? Itu yang kelihatan di persamaannya. Persamaan yang mana? Oke, ini saya lihatkan lagi. Di persamaan garis yang ini. Ingat, kalau kita punya garis G, nah ini yang bawah ini kan dia adalah vektor arah. Yang atas ini X1, Y1, Z1. Nah ini dia kan titik yang dilalui oleh garis G kan ya. Ingat tadi saat saya menjelaskan persamaan garis tadi kan ini. Yang bawah ini A1, A2, A3 ini adalah komponen dari vektor arah, sedangkan ini menjadi pengurang dari X, Y, Z ini, yaitu X0, Y0, dan Z0 ini. Ini adalah titik yang dilalui tadi kan, ini. Titik yang dilalui oleh garis itu, titik P ini tadi. Nah, berarti itu sama dengan yang titik sembara yang diambil tadi. Karena saat kita bicara jarak di sini tadi, kita ambil titiknya tidak sembarang. Artinya ini dimanapun titik ini boleh. Dimanapun titik ini boleh. Pak, seandainya X1, Y1, Z1 ini kok berada di sini, ya sama aja nanti karena toh nanti besar sinusnya akan berubah juga. Titik maju di sini, besar sinusnya akan menyesuaikan. Sehingga cross product PT dengan garis A-nya juga akan menyesuaikan. Jadi ini titik P-nya dimanapun, D ini akan tetap, D ini akan konstan. Karena kalau ini bergeser ke depan ataupun ke belakang di sini, atau bahkan P-nya bergeser di sebelah sini, atau di sini, tetap aja nanti nilai sinusnya kan menyesuaikan kan ya, kan sudutnya berubah. Nilai sinus menyesuaikan sehingga nilai perkalian P A cross PT ini juga akan menyesuaikan. Sehingga nilai D-nya itu akan konstan, ya D-nya tetap segini. Sehingga P ini daripada kita bingung mencari P yang mana, mendingan ambil saja langsung titik di sini yang sudah jelas di persamaannya di sini kan. X1, Y1 sama Z1. Nah, tinggal ini aja. Ini kita kurangkan dengan ini. Jadi P-nya adalah ini tadi X1, Y1, Z1 ya. Ini yang kita peroleh dari sini tadi. Yang kita peroleh dari sini. Ya, PT berarti kan tinggal ini. T dikurangi P. Atau P dikurangi T itu sama aja lah sebaliknya. Itu nanti paling-paling hasilnya akan plus minus saja kan. Setelah kita ini cari panjangnya juga toh hasilnya akan positif karena panjang vektor akan tetap hasilnya positif gitu. Jadi itu adalah jarak antara titik ke garis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa sudah paham? Ini rumusnya. A cross PT per panjang A. Ingat A-nya itu garis arah. PT itu apa? PT itu adalah vektor yang terbentuk dari titik T yang mau dicari jaraknya dengan titik P adalah titik yang berada pada garis. Paham belum sampai sini?
Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Kalau bingung nggak usah sungkan sama temennya loh, tanyakan aja kalau bingung. Paham? Yang cowok-cowok? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik, kalau paham kita akan lanjut ke yang kedua, jarak titik ke bidang. Ini kira-kira teknis mencarinya sama. Jadi kita belajar di geometri ini, kita belajar ini ya, bagaimana mengkonstruksi jarak. Meskipun di sini yang diberikan adalah titik garis, titik ke bidang, garis ke garis, tapi nanti secara umum kalau Anda sudah tahu bagaimana cara mengkonstruksi rumusnya, besok ketika Anda mendapatkan permasalahan yang mungkin tidak sama persis dengan ini, Anda bisa sendiri harusnya gitu. Karena Anda sudah punya bekal caranya. Jadi memanfaatkan konsep vektor itu, kita bisa mencari kedudukan antara dua buah benda di ruang dimensi 3. Nah, itu pentingnya belajar geometri. Meskipun di sini yang diberikan terbatas hanya titik, garis, dan bidang, tapi besok aplikasinya adalah benda apapun ya, di ruang dimensi 3. Dengan menggunakan konsep vektor dan sistem koordinat, kita bisa menentukan entah itu jarak, entah itu posisi antara keduanya, bagaimana hubungannya itu nanti bisa pada aplikasi lebih luas Anda bisa kembangkan sendiri. Jadi yang diberikan di sini adalah dasarnya dan cara berpikirnya, cara konstruksinya bagaimana, gitu ya. Nah sekarang kalau kita ingin menentukan titik T dengan bidang V, jadi ini bidang V, ini bidang yang di bawah ini bidang V, langkahnya hampir sama dengan apa namanya, yang pertama tadi, titik dan garis tadi. Jadi konsepnya adalah jarak itu berarti adalah selisih kedudukan terdekat, berarti di sini kita ambil sebuah titik di bawah ini yang tegak lurus dengan T kan ya, kalau kita ambil jarak, ini adalah berarti ini D, gitu ya, ini D. Nah kemudian kita ambil sembarang titik di bidang V, titik P, ini tadi juga kita ambil titik kan tadi sembarang garis, sekarang kita ambil sembarang titik di bidang V. Terus sama, kita sekarang tarik garis lurus ini, P dengan T ini menjadi sebuah vektor. Arahnya mau ke atas, mau ke bawah sama aja. Anggaplah arahnya ke sini gitu ya. Nah ini, vektor TP atau vektor PT ini sama aja. Gitu ya. Nah setelah itu bagaimana? Setelah kita punya vektor PT ini, nah, kita mendapatkan sebuah sudut, yaitu sudut theta. Tapi ingat di sini ya, posisi sudutnya agak berbeda dengan yang garis tadi. Karena sudutnya di sini adalah sudut antara vektor PT dengan vektor normal. Kalau tadi kan dengan vektor arah. Kalau sekarang dengan vektor normal. Nah, kalau vektor arah tadi sejajar dengan garis, maka tadi saya gambarkan yang bawah ini, sejajar garis ini vektor arah A tadi. Kalau di sini, vektor yang kita miliki kan vektor normal bidang. Vektor normal bidang itu kan dia arahnya ke sini kan ya, tegak lurus dengan bidang V kan ya. Tuh, sorry. Ini posisinya adalah tegak lurus dan itu berarti bisa kita wakili dengan sebuah garis lurus ke atas ini. Anggaplah ini lurus ya. Sehingga ini bisa kita perpanjang nanti set gitu ya. Jadi tetanya di sini bisa, theta. Di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Jadi sekarang posisi tetanya bukan seperti yang tadi. Kalau tadi kan di sini, di bawah sini. Kalau sekarang di atas sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti posisi jarak atau D ini, D itu bukan lagi depannya sudut. Kalau tadi, kalau di garis tadi kan ini, D, jarak D ini adalah depannya sudut kan ini, depan per miring. Kalau sekarang berarti posisi jaraknya, D-nya itu adalah sampingnya sudut. Jadi kita pakai hubungannya adalah cos nanti. Jadi cos theta itu sama dengan samping per miring kan, cos sami. Sampingnya adalah D itu tadi ini.
Jadi kalau kita ambil tetanya ini, jadi D ini adalah sampingnya, gitu ya. D ini adalah sampingnya, kemudian miringnya adalah PT, panjangnya. Jadi panjang vektor PT. Sehingga D, jarak itu adalah panjang PT kali cos theta. Nah ini. Jarak T itu adalah panjang PT kali cos theta. Kalau tadi kan panjang PT dikali sin theta, nah sekarang jarak antara titik dengan bidang itu panjang PT kali cos theta. Padahal cos itu apa? Ingat tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Cos tadi adalah, kalau cos itu berarti hubungannya adalah dot product. Kalau sin adalah cos product. Tuh. Berarti di sini kita pakai hubungan ini. A dot PT itu sama dengan panjang A kali panjang PT kali cos theta. Ini ya. Di ini. A-nya di sini vektor arah atau vektor normal A ini diperoleh dari mana Pak? Ini Pak, dari sini kan? Koefisien X, koefisien Y sama koefisien Z-nya ini. ABC ini kan dia vektor normal bidang. Ini. Di A-nya ini. A-nya ini adalah A besar, B besar, C besar. Ini adalah vektor normal dari bidang V, gitu ya. Boleh arahnya ke atas, boleh arahnya ke bawah, namanya vektor normal, yang penting tegak lurus dengan bidangnya, gitu ya. Tetanya di sini, berarti panjang A dot panjang PT, gitu ya, sama dengan panjang A dot PT sama dengan panjang A kali panjang PT kali cos theta. Ini A dot PT sama dengan panjang A kali panjang PT kali cos theta. Biar nggak banyak menghapus, saya ubahnya di sini aja ya. Bedanya kan cuma di sini. Nah ini ya. Ini gambarnya bukan seperti ini. Jadi P-nya adalah titik yang berada pada bidang V. Nah nanti hubungannya kan tadi pakai cos kan ya. Jadi cos theta itu sama dengan berarti tadi apa? Benar ya ini ya. D per PT, karena tadi apa namanya hubungannya kan tadi gini ya. Ini ke sini tadi, P di sini, T di sini ada D gitu ya. Ini sejajar dengan vektor normal. Vektor normal A, jadi bisa kita perpanjang. Theta-nya bisa kita perpanjang juga di sini. Nah gini. Karena jarak ini sejajar dengan vektor normal A. Sehingga ini A dot PT gitu ya. Atau PT dot A itu panjang A kali panjang PT kali cos theta, atau tanpa panjang ini karena ini dot product. A dot PT itu sama dengan panjang A kali panjang PT kali cos theta. Sehingga jarak D itu ini apa jarak D-nya? Jarak D-nya tadi kan ini PT kali cos theta. Nah, PT cos theta-nya kita ambil dari sini kan ya. Sehingga ini panjang PT cos theta itu sama dengan A dot PT per panjang A. Gitu ya, per panjang A. Ini. Nah, ini. Padahal PT cos theta tadi tidak lain adalah jarak. Sehingga ini rumusnya. A dot PT per panjang A ini adalah rumus jarak titik ke bidang V. Itu jaraknya ini. A dot PT per panjang A. Tapi ingat di sini karena ini dot product itu
dua buah vektor didotkan hasilnya konstan, nanti hasilnya kan mungkin negatif, padahal jarak itu harus positif. Nah, berarti di sini kita kasih nilai mutlak. Maka di situ rumusnya dalam buku tadi atau dalam slide tadi ada nilai mutlaknya di sini. Jadi ini adalah nilai mutlak dari A dot PT per panjang A. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Sudah paham belum? Jadi ingatnya ini agak mirip, hati-hati ya. Kalau garis dengan titik tadi panjang dari A cross PT, lah di sini makna garis tegak ini panjangnya. Panjang dari A cross PT per panjang A. Tapi kalau jarak antara titik ke bidang itu dot, bukan pros. Jadi A dot PT per panjang A. Tapi makna garis tegak di sini bukan panjang. Ini bermakna nilai mutlak. Ini mengantisipasi kalau nanti hasilnya dot produknya ini negatif, biar jadi positif. Jadi ini rumus jarak titik ke bidang V. Sampai di sini jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, oke. Okay. Jelas, Pak. Ini waktunya sudah kelebihan sedikit, tapi nggak apa ini. Tunggal 2 slide tok terakhir ya, mohon maaf. Nambah sedikit. Ini jarak garis G ke garis G. Jarak 2 buah garis, jadi ini bersilangan. Kalau berpotongan kan nggak punya jarak. Kalau saling memotong kan nggak punya jarak. Karena apa namanya? Bertemu di sebuah titik, itu artinya jaraknya 0. Tapi kalau bersilangan kan dia nggak bertemu di sebuah titik. Bersilangan itu contohnya adalah apa namanya? Contohnya Anda bisa bayangkan sendiri nggak ya? Bisa bayangkan ini. Garis G dan garis H bersilangan tapi tidak berpotongan, bisa bayangkan ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi meskipun dia tidak sejajar, tapi karena di ruang dimensi 3 itu tidak harus berpotongan. Jadi dia bersilangan. Jadi yo satunya di sebelah sono, satu di sebelah sini gitu ya. Maka jarak ini adalah bisa kita ambil dari sini. Ini garis G, ini garis H. Kita sekarang mengambil sebuah garis di sini. Ini katakanlah H aksen ini ya. H aksen yang ini seolah-olah berpotongan dengan garis G gitu ya. Jadi garis H aksen ini garis sejajar dengan H, sejajar dan searah dengan H. Ini yang kita geser ke sana supaya dia memotong garis G. Nah, nanti berarti jarak antara H dengan H aksen ini juga menjadi jarak antara H dengan G. Kenapa? Karena H-nya sudah berpotongan dengan G. Maka D nanti akan sama dengan D yang di sini. Itu ya. Sampai sini paham dulu nggak? Konsep awalnya. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana menentukan nilai D-nya ini? Nah, nilai D-nya kita mengambil sebuah titik di garis G di sini dan sebuah titik di garis H. Titik di garis H kita namai P, titik di garis G kita namai T. Pak, cara carinya gimana? Tenang aja, di sini sudah tahu kita titik yang dilalui. Titik yang dilalui G itu ini X1, Y1 dan Z1 ini. Titik yang dilalui H adalah ini X2, Y2 sama Z2 ini. Ini. Jadi yang ini salah satunya P, satunya T. Jadi kita punya di sini sama di sini. Ini kita bentuk vektor nanti. Vektor PT ini panah ini. Nah, di sini kita bentuk vektor D. Vektor D atau garis jarak D ini akan sejajar dengan kita kasih nama vektor apa nanti di sini. Sejajar dengan A cross B diberi nama vektor U. Pak, kenapa pakai konsep A cross B, Pak? Jadi ini pakai U tadi ya. Vektor U ini adalah cross product dari vektor A cross vektor B. A itu adalah vektor arah garis G, B itu adalah vektor arah garis H. Pak, kok bisa jadi U? Karena ingat, U vektor arah itu cross product itu arahnya adalah tegak lurus dengan kedua vektor pengalinya. Jadi U-nya harus tegak lurus dengan kedua vektor pengalinya. Ingat di sini.
Ingat apa konsep cross product vektor dulu ya. Jadi A cross B, maka hasilnya U adalah tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Maka ini U ini pasti tegak lurus dengan H dan tegak lurus dengan G. Sampai di sini paham belum? Paham, Pak. Pak, kenapa harus tegak lurus dengan keduanya? Karena kita ingin mencari jarak terdekat tadi itu. Jarak terdekat itu harus tegak lurus dengan kedua garis itu kan ya. Tegak lurus dengan H dan tegak lurus dengan G. Maka kita pakai cross produknya tadi. Jadi ini dan ini sebenarnya ini nggak perlu pakai yang bawah, ini nggak perlu ini. Ini cukup A cross B itu aja nggak apa-apa. Nah nanti biar ada nggak terlalu banyak menghafal ya ini. Hasilnya tuh nanti sama. Nah nanti berarti kita pakai konsep ini. Kita tarik ini U-nya, kita perpanjang, kita akan punya theta di sini. Theta itu di sini. Itu. Nanti jarak D ini berarti adalah apa ini? Jarak D ini berarti samping ya ini ya, samping per miring ya ini ya. Samping per miring berarti pakai konsep apa namanya cos ini. Cos theta itu berarti D per PT. Sampingnya adalah D, ini miringnya adalah PT. Ini ya, D, sehingga D-nya adalah panjang PT dikali cos theta. Panjang PT dikali cos theta, itu maksudnya gitu. Karena tadi ya, kita konsepnya adalah cos tadi, cos sami, sampingnya adalah D, miringnya adalah PT. Ini ya, sampingnya adalah D, miringnya adalah PT ini. Tetanya di sini, tegak lurusnya di sini. Itu ya. Sehingga D-nya adalah PT cos theta lah. Pertanyaannya kan tadi, sekali lagi kita nggak tahu theta. Maka kita cari hubungan cos. Cos itu adalah pakai dot product ini. Dot product antara U dan PT ini. Di mau. Nah ini. Dot product antara U dan PT ini. PT di sini, U di sini, membentuk sudut theta ini. Kenapa? Karena U-nya sejajar dengan D ini ya. Karena U sejajar dengan D, maka sudut theta yang terbentuk kan sama. Jadi D-nya kita wakili dengan U nggak masalah. Sehingga hubungan U dan PT adalah ini. U dot PT sama dengan panjang U kali panjang PT kali cos theta. Nah, untuk mendapatkan tadi D tadi, ya tinggal kita balikkan di sini. U-nya kita kedua ruas kita bagi U semua. Kita bagi panjang U sehingga kita punya PT cos theta-nya adalah ini. Bukan panjang ini ya, karena dot produk ya. U dot PT per panjang U. Yang tidak lain ini adalah jarak itu sendiri. Jadi jarak antara kedua garis adalah ini. Dikasih nilai mutlak, kenapa? Sekali lagi karena ini dot product, hasilnya konstan, memungkinkan nilainya negatif, maka dikasih nilai mutlak. Sehingga jarak antara kedua buah garis adalah U dot PT per panjang U. Ingat U-nya didapat dari mana? U-nya didapat dari ini. Perkalian A dengan B, di mana A-nya adalah vektor arah garis G dan B-nya adalah vektor arah garis H, itu ya. Jangan lupa nanti tuh, kalau U uniki apa? U-nya adalah cross product dari dua buah vektor arah. Dari dua buah vektor arah kedua garis. PT itu apa? PT itu apa? PT itu adalah vektor yang terbentuk oleh dua buah titik di garis itu. Di garis P dan artinya kan semua sudah diketahui di awal. Jadi P dan T itu diambil dari sini, X1, Y1, Z1 itu menjadi T di sini. Terus ini X2, Y2, Z2 ini menjadi titik P di sini kan, di garis H ini. Terus U tadi A cross B itu berarti kan dari sini.
A1, A2, A3 ini menjadi A, vektor arah garis G. B1, B2, B3 ini yang bawah ini menjadi B, vektor arah garis H. Di cross product menjadi U ini. Sehingga ini nggak ada masalah, artinya ini sudah muncul semua harusnya di soal. Di persamaan garis ini sudah kita peroleh semua nanti. PT itu apa, U itu apa. Sampai di sini paham belum? Cara menentukan jarak antara garis dengan garis yang saling bersilangan, paham? Halo? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Mungkin belum, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada nanti silahkan berikutnya Anda baca sendiri untuk contohnya ya. Contohnya di sini yang jarak itu berarti nomor 1, 2, 3 itu contoh tentang persamaan garis dan bidang. Terus ini juga masih persamaan garis dan bidang. Nah, konsep jarak itu ada contoh nomor 5 ini. Jarak titik dengan garis dan jarak titik dengan bidang V. Nanti kalau Anda lihat contoh-contoh ini, kalau ada yang belum paham, Anda boleh tanyakan di WA, nanti akan kita bahas. Untuk sinkronosnya ini karena sudah kelebihan, kita sampai di sini dulu. Bisa kita cukupkan? Ini ya. Cukup dulu ya. Baik, kalau cukup, tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti dilanjutkan belajar contoh-contoh dulu ini. Kalau bingung boleh Anda tanyakan di grup. Kita akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.